Selamat siang, kembali lagi bersama dengan TikToker Fritz Alorboy dari NTT Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya bersama dengan salah satu tokoh muda dari Sulawesi Utara. Beliau adalah mantan Ketua Umum PMKRI. Siapa sih yang tidak kenal PMKRI? PMKRI itu adalah komunitas Cipayung. Tidak perlu dijelaskan lah, kalau aktivis pasti sudah tahu tuh. Nah, saya mau bertanya dikit terkait dengan apa alasan beliau sendiri mau mendirikan yang namanya Pro Anies. Tapi sebelumnya lebih jauh kita kenal dulu dengan KKM, karena kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kali ini kita tanya dulu tentang identitas ya, biografi KKM. Silakan KKM untuk perkenalkan dulu. Oke, Pak Fritz, ini anak muda yang selalu tampil untuk Pro Anies ya. Sebenarnya Pro Anies itu. Oh iya, cocok. Api tetap namanya itu Pro Anies. Api apalagi? Nama. Anies, ya, untuk saat ini saya masih bergabung di dalam Setnas Keterkaitan Nasional Pro Anies atau Citizenship Pro Anies, di mana Pro Anies maupun Citizenship itu merupakan satu kesatuan di dalam proses untuk melakukan mobilisasi dan juga melakukan kampanye, dalam arti melakukan proses-proses publikasi terhadap dukungan terhadap calon presiden, yaitu Anies Rashid Baswedan. Jadi itulah yang menjadi bagian. Kakak kan PMKRI Katoliknya. Terus saya pernah dengar bahwa kakak pernah tidak suka Pak Anies ya. Nah, apa alasannya? Nah, ini PMKRI loh, mantan ketua umum. Itu persoalan momentum di setiap kepemiluan. Jadi setiap orang mempunyai pilihan-pilihannya masing-masing berdasarkan momentum pemilu. Jadi ketika momentum pilkada DKI Jakarta, tentu saya pada posisi waktu itu masih sebagai warga di DKI Jakarta yang juga memiliki pilihan ke Ahok. Sama dong kita Ahok ya. Kemudian juga di dalam proses pilpres juga tetap mensupport presiden kita Jokowi, dan sampai saat ini saya tetap mensupport beliau sebagai presiden dan belum berubah sepanjang masih sampai 2024. Tapi soal pilihan politik di dalam pilpres, tentu di 2024 pasti masing-masing mempunyai pilihan. Setiap orang dengan latar belakangnya sendiri akan memilih siapa yang terbaik untuk memilih capresnya. Memang di dalam proses penentuan pilihan tentunya ada di sini ada Ganjar. Ganjar bagus orangnya. Saya sangat apresiasi terhadap apa yang beliau lakukan di Jawa Tengah. Tapi juga sebagai bagian dari yang dekat dengan DKI Jakarta, karena saya sudah berada di wilayah Banten, maka untuk apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, saya kira realitas di dalam pelaksanaan pembangunannya itu sudah sangat bagus dan sudah sangat tercapai. Anies itu bagus berarti ya? Ya bagus. Anies itu bagus. Suara hati dari mantan Ketua Umum PMKRI dan Sulawesi Utara, orang Sulawesi Utara. Artinya jangan terlalu khawatir dengan memilih siapa yang menjadi idola kita di saat pilpres nanti. Jadi berkaitan dengan latar belakang black camping yang terjadi di pilkada DKI Jakarta lalu, itu sesuatu yang merupakan hal yang dilalui oleh setiap pendukung, bahkan yang mereka yang antipati terhadap siapapun calon pada saat pilkada saat itu. Jadi itu proses-proses politik yang harus dijalani. Karena yang namanya politik tidak ada kawan atau teman yang abadi. Demikian pula tidak ada musuh yang abadi. Karena proses politik ini kan kita sudah tahu bersama bagaimana dalam pilpres lalu. Ketika Prabowo kalah dalam pilpres melawan Jokowi, pada akhirnya beliau gabung menjadi satu kabinet. Demikian pula Sandi juga sama, wapres, tapi juga gabung
Jadi prinsip-prinsip ini kan prinsip kebangsaan yang perlu ditanamkan kepada setiap generasi bangsa bahwa ketika selesai pilkada, selesai pemilu, kita itu semua harus kembali lagi berrekonsiliasi, kemudian bersama-sama membangun. Saya kira ini contoh yang baik yang sudah ditunjukkan, sehingga tidak bisa memaksakan ke seseorang untuk berbeda pilihan. Tidak bisa memaksakan orang untuk sama terhadap pilihan. Misalnya ya saya sendiri sekarang pilihannya pada Anies Baswedan. Apa alasannya mendukung Pak Anies Baswedan dan mendirikan Pro Anies? Menarik ini. Anies Baswedan ini kan bagian dari intelektual. Wah itu, intelektual. Ingat baik-baik, netizen ingat, intelektual. Beliau adalah intelektual. Dengan demikian, beliau memiliki pemikiran yang sangat smart. Pemikiran yang sangat smart. Ya, smart dalam arti ketika dikaitkan dengan IKN, Ibu Kota Negara, di mana pembangunan dijalankan dengan sangat smart, cerdas, dengan kemajuan teknologi informasi, maka Anies Baswedan ketika mungkin terpilih menjadi calon presiden, dia akan sangat smart dan sangat modern dan juga sangat memahami akan kondisi yang dibutuhkan di Ibu Kota Negara. IKN. Artinya Pak Anies bisa melanjutkan program Pak Jokowi ya? Jadi bukan hanya Prabowo yang merupakan dekat dengan Jokowi, atau bukan hanya Ganjar Pranowo yang dekat dengan Jokowi, tapi juga harus dilihat bahwa ada sisi positif terhadap Anies yang memiliki kemampuan intelektual dan juga sangat teknokrat, karena pada prinsipnya memasuki pemilu 2024 dan juga kemudian ketika terpilih, maka semangat teknokrat nasionalisme itu tetap sangat dibutuhkan, termasuk dalam kaitan dengan keanekaragaman. Kenapa saya bilang keanekaragaman? Saya pikir sudahlah, jangan memperdebatkan dengan persoalan-persoalan yang sudah terjadi di masa lalu, karena ini bukan lagi masa lalu. Setiap orang, bahkan setiap pimpinan partai politik, saya kira memiliki masa kelam. Betul. Tidak ada satupun yang tidak memiliki masa kelam di dalam dunia. Dia mau membangun, bahkan untuk berjuang menjadi seorang yang politikus, ataupun menjadi seorang yang bisa dikatakan sebagai bapak bangsa. Saya kira bagaimana pengalaman Gus Dur, bagaimana pengalaman yang sekarang Pak Yusuf Kala, jadi pengalaman yang lainnya Pak SBY, Ibu Mega mungkin juga. Jadi semua itu punya pengalaman-pengalaman di dalam perjuangan untuk membentuk atau untuk bersama-sama membangun sebuah negara, dan juga di dalam mengisi setiap pembangunan pasca pemilu. Nah, dengan demikian bahwa pasti sangat digaransi kalau seandainya Anies Baswedan kemudian terpilih dan memimpin negara Republik Indonesia ini, dan kemudian dipercaya oleh masyarakat tentunya. Jadi jangan khawatir lah, jangan juga khawatir dengan misalnya pada posisi saat ini bahwa Anies itu kalau dilihat dari hasil survei itu berada pada posisi peringkat ketiga. Itu baru survei sementara. Belum tentu bahwa yang bersangkutan 3 terus. Dan bukan tidak mungkin bahwa masifnya kegiatan-kegiatan para pendukung Anies, relawan Anies, termasuk partai pengusung ataupun partai pendukung Anies Baswedan itu akan melakukan apa yang disebut dengan mobilisasi massa sebesar-besarnya. Dan ini akan memungkinkan bahwa di ke depan nanti bahwa memasuki tahapan-tahapan, mungkin ini masih bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, Agustus, September itu adalah penentuan Anies akan naik, grafiknya akan meningkat sehingga akan menjadi ancaman bagi tapi bagi sesama kita. Sesama kita dalam arti dari Prabowo maupun dari Ganjar. Jadi ini saya mengatakan ini sesama karena sama-sama akan menjadi pimpinan bangsa sebagai presiden kalau dikehendaki oleh masyarakat Indonesia. Kalau Tuhan kan tetap ada, tetapi yang paling penting adalah bagaimana semangat juang kita sebagai relawan, apakah relawan yang dari Pro Anies atau Citizenship Pro Anies yang bermain di wilayah teknologi informasi. Nah, itu akan membuka wacana yang sangat luas, artinya cakrawala dari sosok seorang Anies, apalagi kalau sudah punya pasangan wakil presiden. Nah, kalau sudah punya pasangan wakil presiden, maka akan sangat mensupport, dan ini akan menjadi
bagian dari pencitraan publik terhadap pasangan capres dan wapres. Sampai saat ini kita masih menunggu oleh partai pengusung, apa Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS maupun partai pendukung lainnya untuk menentukan siapa yang terbaik untuk menjadi pasangan wakil presiden. Gitu. Baik, KTM tadi menarik singgung tentang bagaimana bahwa Pak Ganjar dan Pak Prabowo dan Pak Anies adalah kita sama-sama. Nah, KKM ini kan banyak yang menilai bahwa gubernur terbodoh adalah Pak Anies Baswedan. KKM ini adalah entar lagi sudah jadi dokter. Menurutmu benarkah orang bodoh bisa jadi dokter? Dan benarkah orang bodoh bisa menjadi gubernur DKI? Itu dipilih rakyat loh. Kalau orang bodoh dipilih rakyat berarti rakyat yang bodoh, karena rakyat memilih orang bodoh, bukan orang pintar. Nah, di dalam ada yang menyuruh bahwa klik di Google gubernur terbodoh adalah Pak Anies Baswedan. Benarkah Pak Anies Baswedan sementara beliau diberikan ada salah satu universitas di Amerika Serikat ya yang memberikan piagam dan ia sebagai board. Tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Dan beliau adalah alumni UGM, terus beliau juga anak muda yang pernah jadi rektor. Bagaimana menurut KKM? Orang bodoh bisa memimpin? Sebenarnya ketika saya masih masuk aktivis mahasiswa sudah mengenal yang namanya Pak Anies. Sebetulnya posisi dia pada saat itu beliau adalah orang yang sangat-sangat multikultur sebetulnya. Multikultur, ingat. Dan kemudian di dalam kancah perpolitikan tentu ada beberapa hal yang menjadi strategis bagi seorang pemimpin. Tapi ketika dikatakan bahwa seorang pemimpin adalah bodoh, mungkin yang menyatakan bahwa Pak Anies adalah bodoh adalah orang yang bodoh. Orang itulah yang kemudian memiliki tingkat kecerdasan yang patut dipertanyakan. Betul. Artinya tingkat kecerdasannya dia hanya bersifat reaktif. Otak kiri, otak kanan hanya satu otaknya yang bergerak. Jadi artinya seseorang menilai bahwa orang itu bodoh ataupun orang itu cerdas itu harus punya parameter. Indikatornya kan kalau orang sudah punya pendidikan, berpengetahuan, ilmu pengetahuan, dan apalagi kalau sudah menjadi seorang gubernur atau sudah punya gelar-gelar pendidikan, saya kira menjadi hal yang sangat tolak ukur dari orang itu adalah cerdas atau smart, pandai dan lain-lain. Nah, tetapi yang menjadi persoalan kan bahwa ketika membanding-bandingkan terhadap bahwa si A memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, si B rendah, atau perlu diketahui bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu akan tetap ada. Selama kita masih hidup, kita akan tetap mengejar untuk memperoleh ilmu pengetahuan sebesar mungkin. Jadi bukan hanya pada sebatas seseorang bergelar doktor. Nah, apalagi orang yang menyatakan bahwa seseorang yang sudah bergelar doktor seperti Anies yang dapatnya dari luar negeri ataupun juga dari dalam negeri, itu yang mengatakan bodoh ya. Justru orang itu yang bodoh ya, karena jadi orang itu yang bodoh. Iya, dia artinya kalau seperti itu saya bisa berajak berdebat dengan orang seperti itu. Meskipun dia seorang magister atau seorang doktor, tetapi kalau pemahamannya sangat sempit melihat seseorang itu, saya kira masih harus studi lagi orang tersebut. Karena apa? Setiap manusia, setiap orang memiliki kemampuannya yang masing-masing, spesifikasinya, keprofesionalismenya. Jadi ya jangan juga disamakan misalnya seorang teknokrat itu mau dijadikan sebagai seorang yang yang hanya berpikir persoalan tradisional saja atau masalah-masalah masa lalu. Tidak, karena kita menuju kepada negara yang memang tuntutannya adalah negara yang sangat modern tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasilais, nilai-nilai kebinekaan, Undang-Undang Dasar 45 jelas, dan juga bagaimana kultur budaya itu tetap dijaga di negara kita yang kita cintai tentunya. Saya kira ini ada yang Anies paling katanya bertanya tentang rekam jejak. KKM ingat tidak
waktu tahun 2016, siapa sih yang mengucapkan tentang politik agama? Menurut saya, Ahok itu adalah politik agama. Kenapa? Beliau yang mengucapkan tentang surat Al-Maidah 51 sehingga terjadilah pilgub menjadi blunder, bumerang. Menurut pandangannya KKM, benarkah Pak Anies itu politik identitas atau yang lainnya yang berikut? Kalau soal itu akan sangat tergantung pada masing-masing. Saya tidak akan masuk pada persoalan doktrin agama ataupun ajaran syariah dari setiap agama ataupun kepercayaan masing-masing. Jadi prinsipnya bahwa kita bukan pada wilayah pilkada DKI Jakarta. Kita sekarang masuk pada wilayah untuk mencari pemimpin bangsa yang sebenarnya telah berproses. Ya, seseorang yang sudah punya pengalaman, apakah itu pengalaman dia pengalaman buruk ataupun pengalaman baik ataupun pengalaman dalam melakukan proses pengambilan keputusan, saya pikir Anies Baswedan sudah punya proses itu dan dia sudah melalui tahapan. Artinya pertama tahapan tadi, kalau salah Kak Fritz kan ini termasuk haters kan. Nah, artinya tahapan sudah dibenci sama Kak Fritz sudah dilalui. Nah, saya kira kalau saya bukan tipe orang membenci orang. Jadi tidak walaupun saya pada saat posisi sebagai pendukung Ahok pada saat itu, tapi saya tidak membenci yang namanya saingan dari Ahok, yaitu pada saat itu Anies Baswedan, karena walau bagaimanapun hasil putusan dari pilkada pada saat itu harus diterima. Demikian pula ketika misalnya Anies Baswedan menjadi calon presiden yang kemudian dipilih pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, semua pendukung baik pendukung Ganjar, pendukung Prabowo maupun pendukung simpatisan lainnya yang berada di luar dari barisan Anies Baswedan yang harus mendukung, termasuk Presiden Jokowi. Jadi pada saat itu beliau harus mendukung karena ini merupakan regenerasi kepemimpinan, bukan sebatas pada satu partai saja, karena ketika terpilih itu bukan merupakan pilihan satu partai tapi menjadi pilihan nasional sebagai bagian dari penerus pimpinan bangsa. Jadi dari zaman Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian Gus Dur, Megawati, setelah Megawati SBY, kemudian SBY Jokowi, dan kemudian setelah Jokowi harapannya Anies Baswedan. Nah, itu kan bagian dari regenerasi kepemimpinan nasional yang menjadi putusan politik secara nasional dalam pemilihan umum secara demokratis dipilih jika Anies Baswedan terpilih pada tanggal 14 Februari 2024. Kita melihat bahwa kingmaker dalam hal ini Pak Jokowi sendiri kan sedang menyusun strategi agar orang-orangnya yang duduk melanjutkan program. Bukankah itu bagian dari politik identitas? Artinya harus orangnya dia sendiri. Sementara yang lain beliau endorse sana endorse. Kenapa Pak Anies Baswedan yang awalnya adalah juru bicara dia tidak di endorse juga? Jadi kalau itu memang harus berdasarkan pada posisinya. Ketika Pak Presiden Jokowi sebagai bagian dari partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, wajar ya, dan juga mendapatkan tugas dari Pak Jokowi dari Pak Ibu Mega selaku Ketua Umum, maka yang bersangkutan tentu harus bekerja sesuai dengan yang bahasanya orang PDIP kan pekerja partai, petugas partai. Jadi mau tidak mau dia melakukan itu. Jadi tetapi petugas partai betul. Bukan sebagai kader PDIP yang sedang menjabat sebagai presiden. Tetapi ketika dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, jangan lupa bahwa yang bersangkutan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Pak Presiden Jokowi, itu awal mula peran-peran partai pengusungnya sangat-sangat berperan besar. Termasuk di sini misalnya Partai Nasdem. Ya, awal mula yang mengusungnya. Ya, jadi artinya ini bagian dari perkat. Jadi kalau bilang itu akar yang bertumbuh pada saat itu. Kemudian PDIP meskipun memang patut dimaklumi bahwa Jokowi adalah bagian dari partai PDIP. Tetapi pada saat proses-proses pengusungan mulai dari Pilkada DKI Jakarta
beliau menjadi seorang calon gubernur, mendapat support dari Partai Nasdem misalnya dan partai lainnya, kemudian menjadi capres di 2014, Nasdem juga yang mendukung awal, kemudian capres 2019, Nasdem juga yang mendukung awal. Jadi hal ini perlu dilihat bahwa jabatan presiden itu merupakan rangkaian dari proses-proses bagaimana terbangunnya sebuah aliansi dan juga bagaimana terbangunnya sebuah kebersamaan di dalam partai-partai pengusung. Tapi yang penting diingat adalah jabatan presiden adalah jabatan ada dua. Satu, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Sehingga apapun yang akan dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi ataupun selaku kader partai itu harus ada penempatan dirinya di mana. Jadi ketika mengundang konsolidasi untuk pemenangan satu pasangan calon yang mungkin apakah diarahkan ke salah satu, apakah Ganjar atau ke Prabowo, tidak bisa menggunakan yang namanya fasilitas negara. Ya, itu. Misalnya di Istana Presiden, simbol negara, simbol pemerintahan dan juga simbol kepala negara yang memimpin seluruh rakyat Indonesia. Termasuk beliau posisi di sini adalah misalnya Pak Anies Baswedan, itu bagian dari rakyat Indonesia yang perlu dilindungi atau perlu mendapat proteksi dari kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam hal ini Jokowi. Nah, tetapi ketika bicara partai, ya silakan untuk berstrategi untuk mendapat dukungan. Tapi jangan lupa juga bahwa kepentingan bangsa, saya kira jangan dilihat dari secara parsial. Parsial dalam arti jangan membeda-bedakan partai A, partai B, partai C, partai D ketika bicara kepentingan bangsa. Tapi ketika bicara soal siapa yang akan diusung, ya mungkin beliau punya pilihan. Tapi pilihan itu tidak bisa dipaksakan, dalam arti jangan melakukan strategi-strategi yang kemudian istilahnya memecah belah dalam kaitannya misalnya bahwa ada pertemuan yang kemudian menggiring karena kedekatan. Misalkan Partai Demokrat mungkin dekat dengan apakah dengan Gerindra karena pernah istilahnya kemarin di pemilu dalam satu usungannya ataupun PKS. Jadi jangan dibelah-belah seperti itu sehingga seolah-olah mau menarik koalisi perubahan untuk persatuan itu ditarik. Misalnya PKS mau diambil untuk bergabung dengan Gerindra untuk Prabowo, ataupun Demokrat sebaliknya mau ditarik untuk agar supaya partai Anies Baswedan yang diusung oleh 3 partai ini itu kemudian tidak memenuhi syarat presidential threshold. Padahal sebetulnya kan ketika 3 partai ini bergabung menjadi partai pengusung, nah itu sudah menjadi persyaratan threshold untuk presiden. Jadi dengan demikian saya kira janganlah terlalu melakukan itu, terlalu kasar istilahnya. Kalau di dalam politik sangat kasar dan sangat terbaca. Jadi saya aja bisa membaca dalam arti sebagai pengamat politik Universitas Indonesia, lulusan UI juga. Lulusan UI loh. Ya, saya sebagai magister UI maksudnya. Asik. Jadi yang menangani kasus politik di Komisi 2 maupun di Badan Legislasi yang menyangkut perundang-undangan pemilu dan peraturan-peraturan KPU, Bawaslu, DKPP, itu semua terbaca sebenarnya. Jadi istilahnya ya kita nggak bisa dibodohi lagi. Ya, betul. Jadi secara prinsip saya tetap sebagai bagian dari Setnas Sekretariat Nasional Pro Anies maupun Citizennet Pro Anies tetap akan mensupport yang namanya Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Bahkan jika perlu kita tetap berjuang untuk memenangkan Anies Baswedan. Jangan khawatir kepada misalnya teman-teman kita yang kemudian yang kemarin sudah terblack camping menyangkut dengan kampanye pilkada DKI, itu lupakan saja karena ini kita tidak lagi berbicara soal masa-masa yang kemudian menjadi strategi dari partai-partai pada saat itu untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Bukan lagi seperti itu. Jadi mari kita lebih objektif lagi untuk melihat bahwa
peran Anies Baswedan untuk yang sudah membangun yang namanya ibu kota DKI Jakarta, yang nantinya ke depan mungkin karena sudah ada yang namanya ibu kota Nusantara yang sudah digagas oleh pemerintahan Jokowi, nah, itu akan melanjutkan pembangunan di sana. Jangan khawatir, karena pasti itu akan terjadi karena beliau adalah seorang teknokrat. Selain teknokrat, tentu yang bersangkutan adalah memiliki keimanan yang kuat terhadap agamanya. Sama seperti kita yang juga yang memiliki iman yang artinya yang dilindungi oleh negara sebagai seorang yang beriman Kristiani Katolik, pasti tidak khawatir. Jadi jangan takut. Harus berani kepada teman-teman semua, kepada kawan-kawan, kepada simpatisan, kepada relawan, kepada kader-kader partai pengusung Anies Baswedan. Saya kira kita masih memiliki harapan. Soal survei 3 belum tentu itu akan menjadi penentu, karena yang menjadi penentu utama adalah ketika yang bersangkutan sudah turun ke masyarakat. Kayak kemarin beliau turun, Anies Baswedan, bagaimana sebelum adanya di deklarasinya Prabowo, kan, Kakak? Oh, nggak disetting. Oh ya, berarti jadi deklarasi Prabowo, setelah deklarasi PDIP ke Ganjar, itu kan memang posisi Anies itu lagi istirahat, tidak turun lagi. Artinya ada turun tetapi tidak sebanyak yang seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi ingat, nanti akan turun kembali, yang pasti akan menjadi gregetan bagi capres maupun pendukung dari Ganjar maupun Prabowo. Mari kita gambling secara dengan tetap memperhatikan kesantunan dan lain sebagainya, dan juga jangan terlalu khawatir lah kalau memang Anies sudah mendapat dukungan banyak massa dari beberapa pihak, baik masyarakat Islam, masyarakat non Muslim maupun dari seluruh masyarakat, baik di wilayah Jawa, luar Jawa, dari Sabang sampai Merauke, dan juga ya dari mana saja lah. Jadi kalau saya secara prinsip tetap untuk perubahan. Jadi untuk perubahan itu harus dipimpin oleh Anies Baswedan. Ada 3 hal yang saya mau tanyakan lagi. Ini 3 hal terakhir, ini penting. Saya mendapatkan data bahwa Pak Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia mampu memberikan pembangunan IMB kepada rumah non-muslim. Dalam hal ini paling banyak ada juga gereja. Yang berikut ada bantuan operasional BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Itu sangat membantu. Bahkan saya dapat data bahwa ada gereja yang 60 tahun tidak diberikan IMB, Anies Baswedan berikan. Yang berikut salah satu gereja di Tambora. Pak Anies hanya datangi 2 kali. Dia datang pertama berbicara sosialisasi, yang kedua IMB. Ada juga yang 15 tahun tidak pernah diberikan IMB. Gubernur ganti gubernur tidak pernah dilihat. Tapi Pak Anies Baswedan bisa memberikan itu. Terkait dengan bantuan BOTI. Bantuan BOTI itu sangat membantu rumah ibadah, khususnya orang Kristen loh. Banyak yang mendapatkan. Ada gereja yang tidak bisa dibangun, melalui BOTI lah dipakai untuk renovasi gereja-gereja itu. Menurut KKM sebagai non-muslim seperti apa? Jadi pada prinsipnya, karena saya termasuk orang yang moderat dan toleran, jadi soal bantuan itu kan memang menjadi hak dari setiap warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh perhatian dari negara, termasuk dari pemerintahan provinsi pada saat itu, Pak Anies sebagai gubernur. Saya kira kebijakan-kebijakan itu tentunya sudah dilaksanakan. Kenapa saya bilang sudah dilaksanakan? Karena walau bagaimanapun saya bagian dari yang ikut serta di dalam hubungan antara agama dan kepercayaan. Jadi, orang PGI ya kakak? Orang PGI ya? Persatukan Gereja-Gereja Indonesia? Bukan. Bagian dari PGI. Ya, artinya saya hanya membantu di Konferensi Wali Gereja Indonesia itu KWI, tetapi di lapangan ketika kita bertemu dengan para pemimpin agama masing-masing, baik dari Hindu, PHDI, Persatuan Hindu Dharma Indonesia, dari dari MUI, dari NU, dari Muhammadiyah, kemudian dari juga PGI, kemudian
kita dari Katolik juga ada, dan juga dari Buddha, dari Walubi, dan juga ada datanya. Ya. Nah, terakhir dan lain-lain. Jadi itu semua sebenarnya mereka sangat apresiasi terhadap Anies. Saya sudah bicara langsung ke pimpinan-pimpinannya langsung bahwa mereka sangat apresiasi karena pembangunan tempat-tempat ibadah di era kepemimpinannya Anies Baswedan itu justru semua yang terhambat itu mengalami tidak terhambat lagi, justru izin-izinnya keluar. Nah, makanya perlu ada maka perlu dihadirkan seorang sosok negarawan yang memang memperhatikan kebebasan beragama dari setiap warga negara Indonesia, di mana kita ini memiliki 6 agama. Di situ ada yang paling muda itu Konghucu. Konghucu juga sering berinteraksi, dan kita juga sangat memahami bagaimana mereka juga terbantu pada saat era-era Mas Anies. Kemudian dari Buddha, dari Hindu, dari Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian dari Islam sendiri. Jadi saya kira pada zaman Anies Baswedan sedang menjalankan pemerintahannya tidak ada persoalan dengan persoalan pembangunan tempat ibadah, ada toleransinya. Yang justru yang menjadi pertanyaan kami, kenapa tetangganya justru yang membuat diskriminasi ataupun distoleransi, misalnya di Banten atau di Jawa Barat. Pernah di Jawa Tengah juga loh kan? Iya, artinya kalau di Jawa Tengah, nah ini kan menjadi persoalan yang gimana ya? Ketika seorang pemimpin ngomong bahwa dia adalah seorang nasionalisme, bisa menerima perbedaan, bisa menerima toleransi, tapi di lapangannya sulit untuk memberikan support terhadap pembangunan di bidang keagamaan. Nah, Anies adalah satu-satu jawabannya. Sehingga bukan tidak mungkin di Banten ketika beliau menjadi presiden, Anies menjadi presiden, kesulitan-kesulitan pembangunan ibadah, apakah masjid, pura, kelenteng atau gereja dan lain-lain itu bisa terbangun dan izinnya dipermudah. Dengan alasan itulah KKM mendirikan Pro Anies. Terakhir nih pertanyaannya. Salah satu alasan begitu ya? Ya, itu kecintaan kalau itu kan lebih ke pragmatis dalam arti di lapangan beliau tidak sebagaimana yang dipikirkan orang. Ternyata yang bersangkutan benar-benar melakukan apa yang harus dilakukan untuk kepentingan bangsa negara, termasuk menjalin komunikasi toleransi di antar umat beragama, antar pemimpin agama, kemudian antara umat beragama dan juga antar mitra-mitranya atau apa yang disebut dengan stakeholders. Saya kira ya kenapa jadi gini, kalau kita dari Setnas Anies Pro Anies ini bukan hanya saya. Jadi di situ ada teman-teman dari HMI, ada dari PMII. Pokoknya kita kelompok Cipayung juga sebenarnya. Jadi pada prinsipnya saya hanya bagian dari salah satu relawan ya. Kita kan relawan yang tergabung dalam Pro Anies dan Citizennet Pro Anies. Saya kira itu. Baik. Demikian wawancara saya dengan Kakak Emmanuel Tular, calon doktor. Beliau adalah mantan Ketua Umum PMKRI. Dukungannya kepada Pak Anies jelas, karena Pak Anies sudah menjadi pemimpin yang mencontohkan ke semua pemimpin lain bahwa membebaskan kebebasan beragama di DKI Jakarta. Dan menurut beliau sampai saat ini beliau tidak mendapatkan di tetangga-tetangga sebelahnya, malah masih banyak terjadi diskriminasi agama. Oleh karena itu, Pro Anies adalah solusinya untuk membawa perubahan dan membawa Pak Anies untuk menjadi presiden ya. Jadi persatuan. Beliau ini adalah orang dari Sulawesi Utara, sudah nikah, jadi jangan minta nomor HP. Sekian dan terima kasih. Bersama dengan saya Fritz Alorboy, di lain kesempatan lagi kita akan bertemu. Selamat siang.